YDSF, makin terasa manfaatnya. Krisis berkepanjangan dalam berbagai segi mengantarkan bangsa ke dalam keterpurukan ekonomi dan mengantarkan rakyat, khususnya pada lapisan terbawah, ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Krisis moral berkepanjangan berawal dari kurangnya perhatian terhadap membangun karakter bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan masjid. Pendapatan masyarakat yang sangat rendah menjadikan kesenjangan dan jurang kemiskinan semakin menganga. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Islam yang sempurna memberikan pandangan solutif untuk menuntaskan permasalahan krusial ini dengan saling mengasihi dalam naungan ibadah, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Dengan perhitungan ilmiah didapatkan jika setiap muslim di negeri ini menjalankan konsep ZIS ini, maka semua du'afa akan terangkat dari jurang kemiskinan dan berdampak langsung mengantarkan negara menjadi negara yang kuat. Moral dan karakter bangsa yang baik akan memperkuat negara. Melihat fenomena tersebut dan beranjak baik dari kajian ilmiah yang berujung kepada solusi al-Islam, beberapa orang aktivis sosial pada tahun 1987 berembuk dan menelurkan YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, sebuah yayasan sosial dengan konsentrasi penuh membantu dan memberdayakan kaum du'afa. Stressing YDSF adalah penguatan dan pemberdayaan SDM pendidikan, yaitu guru, mahasiswa, pelajar, serta SDM dakwah, yaitu imam masjid dan guru agama. YDSF berusaha mengadopsi sistem yang pernah dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam lembaga yang beliau terapkan pada saat kekhalifahannya dan berhasil mengantarkan kekhalifahan menjadi maju, sehingga tidak ada rakyatnya yang berhak menerima zakat. YDSF berusaha menumbuhkan kekayaan jiwa pada masyarakat. Kepengurusan yang amanah dan profesional serta transparansi total menjadi kunci yang dicapai dalam pelaksanaan operasional di YDSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semenjak berdiri pada tanggal 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai lembaga milik zakat pertama di Indonesia yang dikelola secara amanah dan profesional, sekarang ini telah dipercaya oleh lebih dari 80.000 orang donatur individual dan puluhan donatur perusahaan, dan kemudian juga oleh lembaga-lembaga donor baik dari dalam dan luar negeri. Sudah barang tentu ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kami pelihara, dan semoga doa Anda semuanya mampu membuat kami istiqomah untuk berada di jalan dakwah ini, untuk membesarkan Yayasan Dana Sosial Al-Falah tercinta kita ini. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010 yang akan datang, YDSF mencanangkan visi, yaitu menjadi organisasi pengelola zakat, infak, sedekah, wakaf nasional yang terpercaya, yang selalu mengutamakan kepuasan daripada donatur maupun kepuasan dari mustahik dari kaum du'afa. Dan untuk merealisasi visi YDSF itu, maka kemudian kami juga mencanangkan 3 misi YDSF. Yang pertama
adalah memberikan pelayanan yang prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur YDSF yang didukung oleh jaringan kerja YDSF yang luas, sistem manajemen yang rapi, dan SDM yang amanah dan profesional. Kami berupaya untuk memberikan layanan kepada donatur, bahkan dengan layanan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para donatur. Kita tahu bersama-sama bahwa donatur YDSF adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menitipkan dananya tanpa pretensi apapun. Tapi kewajiban bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang mungkin mereka tidak mengharapkannya. Karena itu misalkan kita mempunyai Excellent Family Training Program, pelatihan keluarga sakinah untuk mereka. Kemudian misi yang kedua, melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat. Kami mempunyai doktrin bahwa prestasi bagi YDSF adalah kemampuan pendayagunaan dananya, tidak di kemampuan menghimpun dananya. Adapun menghimpun dana adalah konsekuensi, adalah akibat daripada proses pendayagunaan dana YDSF. Dan untuk itulah kami mempunyai 3 direktorat penyaluran dana. Yang pertama KPI, yaitu Konsorsium Pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah Pusda atau Pusat Dakwah. Dan yang ketiga adalah Plasma atau Pusat Layanan Sosial Masyarakat. KPI mendayagunakan dana YDSF di sektor pendidikan, Pusda mendayagunakan dana YDSF di sektor dakwah dan masjid, kemudian Plasma mendayagunakan dana YDSF di sektor kemanusiaan dan yatim. Kemudian yang terakhir, misi kami adalah memberikan keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan mustahik. Kami mempunyai komitmen untuk memberikan kepuasan kepada donatur kami. Apakah terkait dengan